Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Swada Friani dengan NIM 4231131019. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu permasalahan terbesar yang sedang kita hadapi di lingkungan kita, yaitu permasalahan pada sampah plastik. Nah, jadi sampah plastik ini bukan hanya menumpuk, tetapi juga dia dapat mencemari tanah, air, bahkan mengancam kehidupan makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih mendalam, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu sebuah berita yang menunjukkan bagaimana dampak nyata dari sampah plastik terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, melalui tayangan berita ini, kita bisa memahami betapa seriusnya masalah ini dan mengapa penanganannya tidak dapat ditunda lagi. Nah, mari kita simak beritanya bersama-sama. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah pantai. Nah, setelah kita melihat berita tersebut bersama-sama, kita dapat memahami bahwa dampak dari sampah plastik ini benar-benar serius dan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya saya akan membahas lebih mendalam tentang penyebabnya, dampaknya, serta upaya yang dapat bisa kita lakukan untuk mengurangi permasalahan dari sampah plastik di lingkungan kita. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan mendorong kesadaran untuk selalu menjaga bumi kita. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang permasalahan sampah plastik yang saat ini sudah menjadi ancaman nyata bagi lingkungan. Nah, plastik itu merupakan salah satu bahan yang sangat sulit terurai, bahkan bisa membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk dia benar-benar hancur. Nah, di Indonesia tersendiri itu jumlah sampah plastik terus meningkat seiring dengan tingginya penggunaan barang sekali pakai, seperti kantong belanja, sedotan, bungkus makanan, dan botol minuman. Jadi, banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik ke laut yang terbesar kedua setelah Tiongkok. Nah, contoh nyata yang sering terlihat adalah tumpukan sampah plastik di sungai-sungai besar di lingkungan kita, terutamanya. Ataupun pada pantai-pantai yang dipenuhi botol plastik hasil pembuangan sampah sembarangan. Nah, sampah plastik ini juga yang masuk ke dalam tanah juga dapat menghambat aliran air, juga membuat tanah keras, serta mengurangi kesuburan karena akar tanaman itu sulit berkembang di dalam tanah karena telah disumbat dengan sampah-sampah plastik. Nah, di laut juga banyak hewan-hewan seperti penyu, lumba-lumba, dan ikan yang menelan plastik karena bentuknya menyerupai ubur-ubur atau makanan mereka. Bahkan mikroplastik ini ditemukan dalam garam dapur, air mineral, dan berbagai produk laut yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi salah satu solusi yang terus dikembangkan untuk mengurangi dampak sampah plastik ini adalah penggunaan bioplastik. Nah, apa sih bioplastik tersebut? Nah, jadi bioplastik adalah jenis plastik yang dibuat dari bahan-bahan alami atau biomasa, sehingga lebih mudah terurai dibandingkan dengan plastik konvensional yang berbahan minyak bumi. Nah, bahan baku bioplastik ini dapat berasal dari pati singkong, jagung, rumput laut, tebu, dan limbah pertanian. Contohnya, beberapa perusahaan Indonesia sudah memproduksi kantong belanja dari pati singkong yang bisa larut dalam air panas dan terus terurai dalam hitungan minggu. Selain itu, ada juga sedotan yang terbuat dari tepung jagung serta kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari serat tebu ataupun rumput laut. Nah, jadi bioplastik ini memiliki beberapa kelebihan seperti lebih aman bagi lingkungan, dapat terurai lebih cepat, dan tidak menghasilkan mikroplastik berbahaya. Namun, bioplastik ini juga memiliki kekurangan karena harga produksinya yang lebih mahal, kemudian ketahanannya yang lebih rendah, serta beberapa jenis produksi yang lebih membutuhkan komposisi kompos industri agar dapat terurai sempurna. Nah, meskipun demikian, penggunaan bioplastik ini tetap
merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Nah, jadi penting bagi kami untuk mengajak masyarakat agar memiliki sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi tindakan sederhana yang dapat mengurangi dampak besar jika dilakukan secara konsisten oleh orang banyak. Misalnya, membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kemudian membawa tumbler atau botol minuman agar tidak membeli botol plastik sekali pakai, serta memiliki produk dengan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, kita bisa mulai memilah sampah di lingkungan rumah kita sendiri, seperti memisahkan sampah organik, plastik, dan kaca. Contoh lainnya adalah mengurangi pembelian makanan yang dibungkus plastik berlebihan, kemudian menggunakan sedotan stainless, serta membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan. Nah, dengan menanamkan kebiasaan ini, setiap individu dapat berperan dalam mengurangi pencemaran plastik, menjaga ekosistem, serta mendukung keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang. Nah, semakin banyak orang yang peduli dan bertindak, semakin besar pula kesempatan kita untuk mengatasi masalah sampah plastik yang terus mengancam lingkungan. Nah, demikian penjelasan mengenai permasalahan sampah plastik di lingkungan kita. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap kebersihan bumi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.